Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah ala habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin dzil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat ke atas Nabi dengan sama-sama membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama guru kita, sahabat saya, teman saya, akhinal mahbub Al-Ustadz Amin Ma'ruf, dan juga segenap para pengurus DKM Masjid At-Taubah Villa Pamulang beserta seluruh jajaran pengurus, segenap para jamaah salat subuh Masjid Jami At-Taubah Villa Pamulang. Sama-sama kita berharap mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita kerjakan keseluruhannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita bersyukur bahwa di antara sekian banyak manusia yang mengaku dirinya beriman, yang mengaku dirinya sebagai orang muslim, maka kitalah orang yang paling mendapatkan keberuntungan melebihi dunia dan isinya terbanding mereka yang menganggap merekalah pemilik dunia, tetapi pada hakikatnya ketika Allah mengatakan melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang salat 2 rakaat lalu dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka seyogianya bagi kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak kegiatan yang kita lakukan di siang hari, dari sekian banyaknya kegiatan yang kita lakukan, tetapi kita masih bisa melangkahkan kaki kita dari rumah. Meskipun capek, meskipun berat, meskipun lelah, tetapi kita masih bisa mengayunkan kedua kaki kita. Bukan kitanya yang hebat, bukan kita yang bisa. Jangankan mengayunkan kaki ini, jangankan menggerakkan anggota badan kita, sekedar hanya menggerakkan satu kelingking saja, kalau bukan karena kehendak Allah, maka kita tak akan pernah bisa dan tak akan pernah mampu. Sehingga janganlah kita menjadi orang yang sombong, ujub. Orang-orang belum datang, sebelum subuh kita sudah datang. Maka dalam hati kecil kita mengatakan, mana nih yang lain?
kok masih pada tidur jam segini, rugi banget kayaknya. Orang-orang sholat udah bangun dia masih tidur. Nah, hati-hati, ini namanya ujub, menganggap ibadahnya yang paling hebat, menganggap dirinya yang paling taat, orang lain salah semua. Nah, mudah-mudahan kita berharap ya terhindar dari sifat-sifat yang seperti itu. Jadi tidaklah mungkin kita menggerakkan anggota badan kita, hanya sekedar menggerakkan kelingking kita saja kita tidak mampu kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Itulah mengapa di dalam sebuah hadis di dalam kitab Wasiyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Tamanna Jibril, kalimat tamanna ini litaraji, sebuah pengharapan yang tak akan pernah bisa tercapai. Kepengen betul, tamanna, sangat berkeinginan malaikat Jibril alaihi salam ayyakuna min bani Adam. Malaikat Jibril itu pengen banget jadi keturunannya anak Adam, jadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sayangnya nggak bisa gitu. Itu yang disebut dengan tamanna, pengharapan yang tak akan pernah bisa dicapai. Jadi pengen banget malaikat Jibril itu jadi keturunannya anak Adam. Tersebab apa? Lisab'i khisalin, dengan 7 perkara. Yang pertama, as-salawatil khamsi ma'al imami, yaitu sholat 5 waktu bersama imam, yaitu sholat berjamaah. Sebab apa? Perbedaan antara orang yang sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu terbanding 1 dengan 25 bahkan sampai 27 derajat. Kalau seseorang sholat sendiri, maka belum tentu dia mendapatkan 1 derajat dari lantaran sholatnya yang belum maksimal, wudunya belum sempurna, bacaannya belum bagus, belum mengerti mana yang rukun, mana yang sunnah. Atau bahkan barangkali ada orang yang paham, tetapi pada kisi-kisi yang lain dia tidak paham. Seperti halnya ketika ada sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, pada rakaat yang pertama itu disunnahkan takbir 7 kali sebelum membaca Fatihah. Rakaat kedua 5 kali takbir, baik sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Ketika imam lupa, biasanya pada rakaat yang kedua lupa, tidak takbir 5 kali, langsung baca Al-Fatihah, maka gemuruh orang di belakang itu subhanallah, subhanallah, mentasbih, lupa, ketinggalan. Nah, yang repotnya ketika diteruskan sampai tahiyat akhir, imamnya
tambahin dengan sujud sahwi. Nah, ini batal, Pak. Atau dia sudah baca Fatihah, lalu dia balik lagi takbir 5 kali. Tidak perlu, karena itu bukan rukun dan sunnahnya bukan kesunahan muakkad. Nah, sholat 5 waktu ini dengan sholat berjamaah terbanding sendiri itu saya kasih perumpamaan seperti kita membeli rambutan yang sudah diikat di pinggir jalan, diikat 15.000, 20.000. Itu pada ikatan-ikatan itu tidak semuanya merah, tidak semuanya manis. Ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau. Tetapi karena sudah diikat, maka yang kuning, yang hijau, yang asem itu dibawa semua. Kita beli. Kenapa? Dihitungnya global. Tetapi kalau kita beli buah yang bukan ikatan, maka kita hanya pilih yang manis-manis. Beli mangga, kita pilih tuh satu-satu. Begitulah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu dibungkus berjamaah, dibungkus dengan makmum, sehingga menjadi tanggung jawab si imam bila makmum ini ada hal-hal yang kurang bagus. Jadi yang kuntet, yang jelek, yang bacanya nggak bagus, kebawa semua, dihitung sama Allah, qabul, diterima dengan 27 derajat. Bahkan semakin jauh langkah kita dari rumah menuju masjid itu semakin bagus. Pijakan kaki kanan itu diangkat derajat, pijakan kaki yang kiri menggugurkan dosa. Ini yang sangat ingin sekali malaikat Jibril menjadi bagian umat ini. Dia mau gitu melangkahkan kakinya dari rumah untuk sholat berjamaah. As-salawatil khamsi ma'al imami. Hebat betul, Pak, dengan berjamaah ini. Kekuatan umatnya adanya di jamaah. Ibarat kita nyapu pakai sapu lidi, sapunya satu, susah kita untuk bersihin teras. Tetapi kalau diikat banyak, gampang sekali. Maka dengan sholat 5 waktu itu, begitu mudahnya Allah menerima sholat kita. Udah diterima aja, nggak pakai dilihat lagi, Pak. Nggak pakai dipretelin lagi satu-satu. Kalau kita sholat sendiri dipretelin habis. Niatnya gimana? Baca Fatihahnya sudah bagus atau belum? Rukuknya, sujudnya sudah sempurna atau belum? Dipretelin habis. Belum lagi begitu sholat Allahu Akbar, badannya di masjid, ruhnya dicabut, hilang, adanya di rumah, adanya di pasar. Mikirin duit kembalian dari pasar 2.000 tadi di mana itu duit kembalian, kok sampai sekarang belum ketemu. Dipikirin, Pak. Begitu takbir Allahu Akbar, bacanya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ininya nggak ada di masjid. Ini yang repot. Kan suka begitu kita. Allahu Akbar, pergi ke mall, pergi ke pasar, pergi ke kantor. Ininya nggak ada. Padahal jasadnya, tubuhnya lagi jamaah, lagi sholat. Nah, repotnya begitu kalau sholat sendiri. Kita kan nggak semuanya bagus dalam bacaan makharijul huruf. Tidak semuanya bisa sholat dengan bagus dan sempurna.
Gimana caranya? Udah berjamaah, aman. Ada yang nanggung, siapa? Imamnya. Sehingga menjadi syarat mutlak bagi seorang imam, yang paling pertama, dia harus fasih bacaannya, makharijul hurufnya. Kalau tidak ada, a'lamuhum, orang yang paling tahu. Jadi syarat mutlak. Kalau tidak ada yang bacaannya bagus, maka dipilih orang yang paling tua. Kalau tuanya sama, maka dipilih orang yang paling lebih dahulu tinggal di kampung itu siapa? 4. Yang lebih simpel, bacaannya bagus, yang lebih pinter, yang paling tua, dan yang lebih dahulu tinggal di kampung situ. Itu pada tahapan-tahapannya seperti itu. Kebantu kita Pak dengan sholat berjamaah. Dan jamaah itu dia mesti mengikuti imam, jangan mendahului imam. Kalau dia mendahului imam dengan 2 rukun, maka batal sholatnya. Ukurannya mendahului imam 2 rukun. Jangan mentang-mentang kita tahu, abis ini ruku nih, dia ruku duluan gitu, nggak boleh. Abis ini i'tidal nih, dia i'tidal duluan gitu, nggak boleh. Namanya makmum, dia mengikuti imam. Imam nanti yang akan bertanggung jawab. Kalau imamnya nggak bagus, maka dipilih sama Allah yang paling bagus shofnya. Dilihat dari shof yang pertama. Sehingga orang yang sholat berjamaah di belakang imam itu orang yang juga mengerti tentang bacaan dan sholat. Kalau imam batal sewaktu-waktu, orang yang di belakangnya yang menggantikan imam. Dan kalau imam salah atau terlupa pada bacaan, maka yang menegur ini yang di belakang imam. Bukan semua jamaah boleh menegur, tidak. Ini sering terjadi di masyarakat umum. Imamnya salah baca Quran, imamnya salah, yang negor satu masjid, subhanallah, subhanallah, imamnya keder Pak, kalau semuanya ikut negor. Jadi yang negor cuma cukup satu yang di belakang, yang di belakang imam. Tidak semuanya punya khitab untuk menegur imam. Jadi yang negor hanya satu, yang di paling belakang imam. Kalau dia tidak bisa menegur, yang di sebelah kanannya. Nggak bisa di sebelah kanannya lagi, baru ke sebelah kiri. Jadi nggak semuanya bisa negor. Subhanallah, imamnya masih salah lagi, subhanallah. Yang paling belakang teriak lagi, subhanallah, imamnya keder. Cukup satu orang yang di belakang. Sering terjadi di mana-mana seperti itu. Ayo kita sholat berjamaah. Ajak anak kita, ajak tetangga kita. Jangan sholat sendiri. Semaksimal mungkin, kalaupun kita tidak bisa berjamaah di masjid, usahakan berjamaah dengan istri dan anak kita. Tolongin Pak. Kita sudah sholat di masjid, umpamanya. Sampai rumah istri kita, anak kita belum sholat. Maka kita sholat lagi di rumah jadi imam, boleh. Maksimalnya sampai 3 kali. Jadi kita sholat di masjid, sampai rumah istri kita, anak kita belum sholat, kita ajak, ayo kita sholat, kita jadi imam.
Atau kita suruh istri kita sama anak-anak kita sholat berjamaah, jangan sholat sendiri-sendiri. Tekor Pak, tekor. Kalau sholat sendiri itu tekor. Dibantu dengan sholat berjamaah. Dan kalau sudah berjamaah, sekarang nih sudah bisa rapetin softnya, maka dirapatkan. Jangan misah sendiri-sendiri, jangan jauh-jauh. Gerombolan zebra, gerombolan kerbau, kalau dia mau menyeberangi sungai, maka dia berkelompok. Mana yang diincer sama buaya, yang diterkam sama buaya itu yang jalannya sendiri, dia misah. Itu yang dimakan sama buaya. Coba lihat di TV-TV itu, ketika gerombolan kerbau, sapi, mereka melewati sungai yang ada buayanya itu, mereka tuh langsung berkelompok, rusa, zebra dan lain sebagainya tuh. Yang diterkam sama buaya, buaya juga takut Pak kalau lagi gerombolan rame-rame. Yang satu tuh yang nyempal dari barisan itu yang dimakan. Sholat juga begitu. Kalau dia berjamaah, aman dah, beres. Tapi kalau dia coba-coba nyempal sendirian paling belakang gitu, dia nggak mau jadi satu, nggak mau rapetin barisan, itu yang dimakan nama setan, digoda habis. Sehingga kesunahannya itu kalau kita jamaah rapetin Pak. Yang dirapetin itu bukan kelingking kiri, bukan. Jadi kelingkingnya dicari, kelingking kita ditempelin lagi. Udah kita nyari kelingking kita lagi, terus aja dicari kelingking kita. Bukan, ukuran rapat itu bukan kelingking kaki, bukan. Sehingga akhirnya tengahnya kosong, tengahnya melompong. Yang dirapetin pundak dan mata kaki, bukan kelingkingnya, bukan. Itu yang disebut sawu sufufakum, rapatkan barisan kalian. Sehingga ketika sahabat Sayyidina Umar Ibnul Khattab, beliau menjadi imam setelah wafatnya Nabi, itu kalau sholat itu nengok ke belakang dulu. Sunnah imam tuh lihat ke belakang, rapihin barisan, rapetin. Terus sahabat Umar itu kalau nggak rapetin, ambil pedang cabut. Mau rapet nggak? Kalau nggak saya tebas lehernya. Saking begitunya Pak, ketegasan seorang pemimpin tuh begitu. Saking tegasnya begitu. Dirapetin. Karena yang nyempal dari barisan, dia yang dimakan oleh adzikbu, serigala, buaya dan lain sebagainya. Sholat 5 waktu dengan berjamaah. Itu malaikat Jibril pengen banget. Kok kita yang udah jadi umatnya Nabi Muhammad, kok kita masih males-malesan untuk sholat 5 waktu berjamaah? Maka ayo bangkitkan semangat girah untuk sholat berjamaah. Yang kedua, wa mujalasatil ulama, yaitu duduk dengan para ulama. Artinya mengaji, majelis taklim, hadir ke majelis ilmu. Sebab amal tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu. Apa aja yang kita laksanakan, sholat, puasa, zakat, haji, kalau tidak ada ilmunya, pahala kita tuh nggak ada. Mardudatun, tertolak. La tuqbalu, nggak diterima. Mesti ada ilmunya. Bagaimana caranya? Belajar sama ulama-ulama. Wa mujalasatil ulama, duduk sama ulama. Ambil ilmunya, ambil faidahnya, ambil manfaatnya. Orang yang tidak mau duduk dengan ulama, maka hatinya mati.
hatinya mati. Kalau hatinya mati, maka dengar azan aja Pak, dia pura-pura budek, nggak dengar. Dengar sih dengar, cuma sekedar dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Duduknya kita sebentar di majelis ilmu itu, maka seperti lebih utama, khairul laka, lebih baik untuk kita daripada sholat 1000 rakaat. Kita sholat sepanjang malam 1000 rakaat, sholat sunnah, bukan sholat wajib, sholat sunnah. Kita ruku, kita sujud, salam, bangun lagi, sholat lagi 1000 rakaat. Tetapi dengan kita duduk di majelis ilmu itu lebih baik. Pernah nggak kita sholat 1000 rakaat? Yang ada cuma Al-Imam Zainal Abidin. Begitu sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia bersyukur, ya Allah, nikmat banget sholat ini, aku bersyukur kepadamu. Ada timbul gairah, dia sholat lagi, salam, dia timbulkan rasa bersyukur, dia sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sampai 1000 rakaat. Sehingga disebut dengan as-sajjad, orang yang selalu sujud, satu hari 1000 rakaat. Kita yang gak mampu, gak bisa, belum pernah melakukan, sering-sering hadir ke majelisnya ulama, belajar menuntut ilmu. Oh Pak Ustadz, umur saya udah tua, gak ada urusan. Belajar mah gak tua, gak muda. Menuntut ilmu itu tidak tua, tidak muda. Semuanya punya kewajiban untuk belajar dan menuntut ilmu. Walaupun udah doktor, nggak ada lagi sekolahnya, udah S3, nggak ada lagi S4, masih tetap diminta. Kan udah habis tuh S3, udah nggak ada lagi SS yang lain, mentok udah, masih diminta untuk belajar tanpa batas waktu. Kalau dia tidak mau duduk hadir di majelisnya ulama, hatinya mati. Kalau hatinya sudah mati, maka dia seakan orang yang berjalan tanpa ruh. Orang hidup nggak ibadah, nggak belajar, nggak sholat, itu hakikatnya dia mati. Hakikatnya mati. Itu seperti bangkai yang jalan di muka bumi. Kenapa? Kosong. Tetapi orang yang mati, ketika hidupnya dia belajar, dia mengajar, jasadnya mati, tapi pemikirannya tetap hidup sampai hari kiamat. Disebut namanya setiap hari. Kenapa? Karena ada hal-hal yang bermanfaat. Maka dibangunlah polanya kita dengan menuntut ilmu, dengan belajar, dengan mengajar, belajar, mengajar terus. Polanya seperti itu. Orangnya mati tetapi pemikirannya masih hidup, dikenang sepanjang zaman. Itulah ulama-ulama kita. Nah, malaikat Jibril sangat berkeinginan seperti itu, duduk di hadir majelis-majelisnya ulama. Yang ketiga, wa'iyadatil marid, mengunjungi, menjenguk orang yang sakit. Ada orang Jakarta Pak, jenguk temennya sakit. Kata yang jenguk, apa yang lu rasa bang gitu. Jenguk temennya. Kata yang sakit, nggak ada yang gua rasa-rasa. Lah emang apa? Ya lu datang kemari kagak bawa apa-apa. Lu kalau bawa jeruk gitu, ya gua rasain ada manisnya, ada asemnya gitu. Kata dia begitu, apa yang lu rasa bang? Kan kita kalau datang jenguk teman kita begitu. Gimana? Ya nggak gimana-gimana. Lo kalau bawa jeruk, bawa mangga, ada yang dirasain. Ada manisnya, ada asinnya, ada asemnya. Ketika kita
Nah, biasanya tuh kalau jamaah-jamaah masjid, majelis taklim, kalau ada jamaahnya yang sakit, urunan tuh, si fulan sakit, ayo kita jengukin. Ini bagus. Ayo kita jengukin. Apa tuh kesenangannya? Kita beliin, mampir dulu di pasar. Dia sukanya buah ini, kita beliin. Atau setelah pulang, kita berikan. Tadi yang dikumpulin tuh, wa'iyadatil marid, jenguk orang yang sakit. Itu pahalanya luar biasa. Ya. Yang keempat, wa tasyyi'il janazah, mengiringi jenazah. Kalau kita ada waktu, ada tetangga meninggal, saudara meninggal, jangan cuma sekedar datang kasih uang kita terus kita pulang, jangan. Kalau kita bisa ada waktu, maka kita ikuti itu prosesnya sampai selesai, sampai pemakaman. Sebab kita juga bakalan meninggal. Kalau kita cuma datang orang kasih uang terus pulang, gak ada yang sholatin kita, itu perasaannya gimana? Padahal Nabi bilang kalau orang yang disolatin lebih dari 3 shaf, maka diampuni dosa-dosanya. Maka kita tolong tuh tetangga kita, saudara kita, teman kita, kalau meninggal kita ikuti semua prosesnya sampai pemakaman. Nah, ini yang sering terjadi juga. Ketika kita di makam, itu biasanya di makam itu Pak, ada yang dibangun pakai tembok, jadi pakai keramik, dibangun. Kalau ini diwakaf, bukan makam pribadi, bukan tanah kita, tanahnya tanah wakaf, maka haram membangun makam. Nah, sekarang sudah ada perdanya Pak, nggak boleh, cuma hanya sekedar nisan dan rumput saja, sudah tidak boleh. Tetapi kalau ini masih ada, maka membangun makam ini hukumnya haram. Kenapa? Itu bukan tanahnya dia, itu tanah wakaf. Yang pertama. Yang kedua, haram duduk dan menginjak makam. Nggak boleh. Kalau kita lagi ziarah, jangan duduk di atas makam. Jangan melangkahi makam. Jangan menginjak-nginjak makam. Hukumnya haram. Itu yang di bawah teriak. Dia bilang sama kita gitu, coba gantian dah, ente yang di bawah, ane di atas. Kira-kira begitu. Nabi bilang, lebih baik dia menggenggam bara api, itu khairun, lebih baik menggenggam bara api terbanding dia duduk di atas makam orang. Dia injek makam orang, itu haram. Tidak boleh. Yang terpaksa saja Pak, karena setiap makam itu tidak semuanya ada gang-gang kecil, tidak dikasih celah, sehingga akhirnya terpaksa kita injek juga. Biasanya kalau banyak lagi beramai-ramai itu, kita ketika bawa keranda itu mau nggak mau kita ngelangkahin, karena nggak semuanya ada jalan. Itu hukumnya makruh. Yang darurat saja hukumnya makruh. Apalagi yang disengaja. Sampaikan kalau ada istri kita, anak kita yang ke makam tuh, jangan duduk, jangan melangkahi masjid. Hukumnya haram. Tidak boleh. Jadi watasyi'il janazah, iringi jenazah sampai selesai. Ikuti sampai sholatnya, sampai kita datangi, sampai kita ke makam, baru kita pulang. Itu keluarganya sangat berterima kasih. Makasih Pak, sudah dibantu doa. Ini yang disebut dengan at-ta'ziyah. Wasakil ma. Yang kelima yaitu menuangkan air. Kalau tamu datang, tawarin, bang, empok, ibu, abang, mau minum apa? Hormati tamu kita. Jangan tamu datang lama, udah ngobrol asik,
Terus kita basa-basi pura-pura, lupa ini mau ngopi, mau minum apa ya. Akhirnya tamunya bilang, udah nggak usah repot-repot, saya juga udah mau pulang. Biasanya suka begitu. Tamu datang ngobrol lama asik sama kita baru nawarin. Akhirnya tamunya bilang, bukan dari tadi, udah mau pulang. Akhirnya kata tamunya, enggak, jangan repot-repot, saya udah mau pulang. Akhirnya begitu tuh. Kadang-kadang kita cuma basa-basi doang gitu, ngasih minum. Baru datang, assalamualaikum, silakan duduk. Silakan duduk. Mau minum apa? Yaudah, enggak, anggap aja rumah sendiri. Ayo minum apa? Kita tuangin air, Pak. Kita hormati tamu. Kalau kita datang bertamu ke rumah teman kita, kalau kita dihormati, itu ada perasaan yang sangat menyenangkan buat kita. Berarti kita dihormati. Kita kan maunya begitu. Sekarang gantian, orang datang bertamu ke rumah kita, maka kita berikan pelayanan yang maksimal. Ada makanan apa di rumah, keluarin. Jangan pelit. Tamu datang itu, Pak, begitu datang dia bawa pahala, begitu pulang dia dosa-dosa kita dibawa. Dosa kita dibawa, dilempar ke sungai, dilempar ke laut. Itu begitu ibaratnya. Tamu datang itu bawa rizki. Semakin banyak tamu yang datang ke rumah kita, semakin bagus. Hormati tamu. Wasaqyil ma, wasulhi bainal itsnain, wa ikramil jar wal yatim. Ya. Selanjutnya yaitu mendamaikan dua orang yang berkelahi. Ada saudara kita berkelahi, tetangga kita berkelahi, maka kita sebagai penengah untuk mendamaikan. Caranya gimana? Datengin dulu yang satu, si A kita datengin. Bang, itu sebenarnya si Fulan dia mau minta maaf sama abang, mau datang kemari. Padahal ini yang B nggak ngomong sama kita, enggak. Dia sebenarnya mau minta maaf sama abang. Cuma dia segen, dia malu, nggak tahu caranya kayak gimana. Dia titip salam sama abang lewat saya supaya nyambung omongan. Jadi kita sebagai orang yang menjebatani. Gimana bang? Ya, gua sih kalau emang dia mau minta maaf ya gua maafin. Udah datang nih ke A, kita datang ke B. Bang, itu sebenarnya si A mau minta maaf sama abang, cuma dia malu. Gimana caranya? Nggak tahu. Ini namanya as-sulhu bainal itsnain, mendamaikan dua orang yang berkelahi. Biasanya ini terjadi pada saudara kandung begitu, Pak. Bertahun-tahun karena urusan warisan, ribut sama urusan warisan. Kagak, sampai kiamat nggak bakal gua maafin. Begitu bahasanya orang Betawi, Pak, kalau udah berantem. Jangankan ketemu orangnya, lewat depan rumahnya aja nggak mau. Udah sampai 5 kali lebaran enggak juga. Kata yang tua, lah gue tua, masa yang tua nyamperin yang muda? Gitu biasanya tuh. Yang muda dong datang ke sini. Kata yang muda, enggak, biar kata gua muda, emang dia yang salah. Tuh begitu biasanya tuh. Nah, kita sebagai orang yang berdamaikan, caranya datang ke yang A, setelah itu datang yang ke B. Ini as-sulhu bil khair, bil itsnain, mendamaikan dua orang yang berkelahi. Wa ikramil jar, yang terakhir yaitu memuliakan tetangga. Tetangga itu punya hak. Tetangga itu punya hak. Jangan sampai kita dengerin musik, dengerin suara-suara dangdut lain sebagainya, tetangga kita keganggu sama kita. Kata tetangga kita, iya sih itu sound system punya lu, terserah lu, tapi itu ngapa suara masuk kamar gua gitu. Kata tetangga kita tuh, dia nggak mau Pak diganggu.
Jangan hormati tetangga kita. Kalau urusan tetangga Pak, nggak kenal agama, mau yang Islam maupun yang non Muslim haknya sama. Ada hakul jar namanya, hak bertetangga. Dia nggak boleh kita zolimin. Kalau ada makanan kita kasih. Kalau kita kena musibah, siapa yang paling pertama tahu dan membantu? Kalau bukan tetangga kita, orang yang paling dekat. Kalau dengan yang paling dekat aja kita nggak akur, bagaimana dengan yang jauh? Maka ukurannya lingkup terdekat dulu. Konsep sedekah juga begitu Pak. Yang paling dekat dengan kita, kita kasih. Jangan orang jauh yang kita kasih. Yang paling dekat, kerabat, temen, saudara. Konsep sedekah itu yang paling dekat dulu. Dahulukan yang paling dekat, baru yang jauh. Kalau bapak-bapak bayar zakat di sini, nggak mungkin pengurusnya kirim ke sana. Pasti lingkungan terdekat masjid. Kalau lingkungan masjid sudah nggak ada, baru keluar. Ya, barangkali itu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baik, sekalian bisa dilakukan dengan sesi tanya jawab terhadap jemaah yang bertanya atau menambahkan. Kami persilakan. Haji Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Antara kita ingin mengajak saudara kita dengan menggunakan sarana medsos. Sekarang kan ada WA. Bedanya dengan kita seperti ujung contohnya kalau sholat tahajud niatnya bukan Membangunkan. mengajak sholat tahajud itu dari satu sisi itu seolah ya karena kita udah bangun jam 3 nih sholat tahajud rasa kita itu lebih dari teman-teman kita. Itu gimana dasarnya untuk apakah karena niat dari hati kita atau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, yang dianggap dengan ujub itu adalah bangga diri, membanggakan dirinya sendiri. Kalau dia itu lebih baik, lebih hebat, lebih mulia, lebih pinter dari orang lain, itu namanya ujub. Jadi membanggakan dirinya. Berarti kerangkainya itu, bingkainya itu, selama apa yang dia lakukan tidak ada perasaan bangga diri terhadap amalnya dia, masih aman Pak. Bukan hanya sekedar grup WA atau Pak. Grup WA saya juga begitu. Ada orang yang biasa jam 3 itu, setengah 3 itu, as-sholatu khairum minan naum, pakai stiker tuh Pak. Cuma begitu doang. Ayo sholat tahajud, padahal dia kan belum tentu tahajud ya. Tetapi kita juga nggak boleh begitu nih, orang pengen dianggap apa enggak. Husnuzon aja dia memang sholat tahajud. Husnuzon aja dia ngajak kita untuk sholat tahajud. Jadi jangan yang kirim stiker itu juga tidak menganggap dirinya, membanggakan dirinya. Yang membacanya juga menjaga hatinya untuk husnuzon. Itu yang selamat. Yang nggak selamat orang yang mikirnya begitu Pak. Ini orang jangan-jangan cuma pengen dia anggap dia sholat tahajud nih. Emang dia doang gitu kan. Itu yang nggak boleh. Jadi sama-sama menjaga aja. Yang mengirim, yang membangunkan itu menjaga dirinya untuk tidak ujub. Mudah-mudahan sih selamat hatinya ya. Dan yang membaca juga selamat hatinya karena berhusnuzon. Alhamdulillah. Jadi orang Islam mah baik Pak. Orang Islam itu baik.
Jadi kalau ada kebaikan yang dilakukan sama teman kita, ente mah orang yang taat. Konsepnya kan begitu, ketemu sama orang yang lebih tua, ente mah banyak amal ibadahnya, banyak pahalanya. Ketemu sama yang lebih muda, ente mah dosanya belum banyak, saya nih udah tua, dosanya banyak. Selamat tuh, as-salamatus sadri, selamat hatinya. Jadi para wali-wali itu Pak, mendapat karunia Allah, mendapatkan keridhaan Allah itu bukan dengan banyaknya ibadah, la bikasratil ibadah. Dia anggap dosanya belum sebanyak dirinya. Nah itu, hatinya selamat. Ya barangkali itu Pak ya.